Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin review pemakaian berapa tahun nih. Ini beli tahun 2000 bulan Juni. Jadi ini keluaran Juni 2020. Dapatnya dan mulai dipakai bulan Agustus. Sekarang bulan Desember 2022. Jadi hampir 2,5 tahun ya, hampir 2,5 tahun dengan jarak pemakaian 31.300. Dan performa motor sekarang masih sama ya, masih seperti ketika motor umurnya 1000 km. Penulis nggak bicara soal nyisnya karena ya awal pakai itu melakukan kesalahan fatal, yaitu dengan tidak segera ganti oli. Jadi di motor masih kurang dari 1000 km, kesalahan fatalnya adalah tetap menggunakan oli Yamalu, terutama untuk oli mesin. Kalau oli transmisi dulu awal-awal sempat kaget lihat ada berita motor umur 200 km transmisinya sudah oglak-oglik, bunyi klotak-klotak atau gimana gitu ya, yang ternyata setelah di drain olinya jadi warna hitam banget. Karena penulis merasa kualitas oli transmisinya kurang ya, mungkin curiga seperti itu, penulis drain oli transmisi NMAX penulis juga, yang ternyata sama ya, warna olinya bukan hitam tapi coklat gelap dan banyak glitternya. Itu umur 200 km juga kebetulan. Jadi saat penulis awal-awal punya NMAX ini, penulis nggak pernah dipakai kebut-kebutan. Inrayernya betul-betul inrayen. Dan ya sekarang juga bersyukur ya telah melakukan inrayen. Yang kecewanya itu karena olinya nggak segera ganti, tapi bersyukur melakukan inrayen. Karena ada bagian yang ternyata sangat membutuhkan inrayen, bagian CVT-nya. Jadi untuk membuat kampas ganda ya, kampas ganda dan rumahnya itu bisa betul-betul napak sempurna, akan lebih baik kalau selagi motor baru melakukan inrayen. Yang dimaksud dengan inrayen itu bukan soal top speed, tapi soal bukaan gas. Seberapa banyak gas itu dibuka, terutama pada saat awal-awal. Jadi buka gaspol itu nggak bagus untuk CVT. Penulis bilang untuk CVT karena untuk mesin dan untuk injektor nggak akan ada bedanya ya. Jadi terutama untuk CVT, untuk kampas gandanya, untuk mekanisme mekanisme pengepasannya antara rumah kopling dan kampas gandanya. Nah, dengan dengan inrayen itu sampai sekarang motor penulis umur 31.000 km. Setelah 2,5 tahun nggak ada penyakit gerdek, nggak ada sama sekali. Jadi ya karena ya selain dari kampas ganda NMAX yang memang lebarnya melebihi standar, juga karena inrayen menurut penulis kayak gitu.
Mestinya untuk motor Honda atau motor lain juga sama ya. Kalau indrainnya kalem-kalem ya, awal-awal pemakaian sampai minim lah 1000 km pertama, itu maka bakal bagus juga penampakannya antara rumah koplingnya dengan kampas gandanya. Ya sampai sekarang sih penulis tetap bawa kebiasaan bahwa setelah lepas gas itu untuk ngegas lagi itu pasti kecil dulu. Nggak peduli berikutnya gaspol atau berikutnya nyantai, tetap sama. Jadi waktu penulis kencang pun tetap kebiasaannya seperti itu. Yang penulis ingin bahas itu ya sebenarnya ya terbukti motor ini alhamdulillah ya termasuk bebas masalah. Selain dari butuh ganti ban ya, memang karena ban itu ya habis, ganti kampas rem, alhamdulillah masalah-masalah lain nggak ada. Walau memang jadi ada bunyi-bunyi, knalpot penyok macam-macam, tapi itu kan ya karena istilahnya ya insiden ya, bukan karena masalah desain. Yang terutama masalah desain itu kalau untuk NMAX ini ya mungkin ada ya yang penulis modifikasi seperti ini, jalur setangnya penulis ganti yang lebih besar karena yang bawaannya ternyata kurang begitu bagus. Jadi penulis pakai beli, kebetulan dapat yang besar kayak gini. Tapi ya penulis sebenarnya belinya salah. Mungkin cocoknya beli yang punya punya PCX ya. Ini bautnya baut 12. Penulis harusnya beli yang baut 10. Karena belinya yang baut 10, maka bagian logam yang tengahnya ini jadinya diambil. Kalau yang pakai baut 10 nggak diambil. Tapi tetap penulis merasa banyak peningkatan ya. Getaran jadi makin minim. Walau untuk getaran sendiri ini NMAX termasuk minim ya, termasuk nggak mengganggu. Jadi untuk sisi getaran, awal-awal penulis merasakan getaran yang parah itu karena dari faktor oli mesinnya. Jadi pemakaian oli Yamaha Loop itu selain ya olinya cepat rusak, mesinnya jadi fuel reduction, hampir oli, itu juga ternyata getarannya parah. Karena sekarang getaran motor penulis nggak separah waktu awal-awal dulu, nggak separah waktu masih pakai Yamaha Loop di 1000 km pertama ya. Sekarang sip ya. Apa maneh modifikasi penulis lakukan di setang, terus di kulan ya sebenarnya cuma merasa agak nggak serak aja ya, walau nggak ada bukti bahwa kulannya itu nggak cocok. Jadi nggak ada bukti bahwa kulan bawaan itu nggak cocok, nggak ada. Karena ya penulis sendiri nggak pernah mengalami yang namanya mesin overheat. Tapi ya wes, penulis tetap pakai treatment ya, pakai treatment. Apa treatmentnya? Tambahi air Cleo ya. Penulis beli sengaja air Cleo, pakai air di mineral juga bisa sebenarnya, tapi penulis pilih pakai air Cleo. Penulis tambahi sampai full. Sekarang sudah berulang lagi, mungkin ya harusnya penulis beli Cleo lagi lah ya.
Terus apa mana? Penulis juga ganjal stoppernya. Jadi penulis merasa kesakitan sekali ya, merasa sakit pinggang. Jadi pertama penulis punya NMAX ini, keluhan yang pertama penulis rasakan itu, wah wis, wong kok ngomong motor iki enak gitu loh ya. Memang posisi duduk bisa selonjor ya, duduk tegak pun ya enak, tapi masalahnya sakit pinggangnya itu loh. Orang kok bisa toleran, karena penulis sendiri termasuk yang agak sensitif terhadap pinggang itu ya, agak sensitif ya, terutama karena punya Suzuki Spin itu juga agak terlalu keras juga ya. Spin itu kan ya, walau nyaman untuk dipakai jalan apa bergelombang macam-macam, tapi ya masih agak keras gitu, jadi agak sensitif. Nah penulis pun ya itu apa jenenge, coba cari-cari info, oh sih singgarai gitu ya. Rekomendasinya adalah pakai apa jenenge, suspensi ya, suspensi terutama sing merek terkenal, merek mahal, merek jutaan gitu ya. Jadi rekomendasinya pasti itu, oh kalau suspensi ganti pasti nyaman gitu ya, pasti enak gitu ya. Penulis saya nggak terlalu percaya, terus penulis selidiki macam-macam, terus kok lihat mekanisme engine mounting itu kok aneh ya. Jadi engine mounting itu kan ada karetnya, ada karet kopongnya. Penulis lihat dari apa, NMAX lain ya, ngikutin di belakangnya, lihat itu kok apa, karetnya itu gerakannya naik turun ya. Kalau pas jalannya anteng gerakannya anteng, tapi pas kena perubahan permukaan jalan jadi nyentak-nyentak gitu, kok kayak gitu ya. Penulis pun curiga bahwa yang bikin NMAX sakit pinggang, bikin NMAX, naik NMAX sakit pinggang itu karena stoppernya, karena yang bagian itu. Dan ya wes, penulis pun inisiatif untuk ganjel. Ganjelnya ya cari cara yang paling gampang lah ya. Penulis coba cari informasi soal itu, yang ada biasanya rekomendasi untuk melepas karetnya sekalian. Jadi baut sama karetnya dilepas, jadinya dol sama sekali. Tapi penulis nggak berani soal itu, karena yang pertama adalah ban itu jadi turun. Terus yang kedua adalah kalau lewat jalan apa gak rata, terus suspensinya terlalu empuk, kalau misal mentoknya fatal. Jadi bagian yang sisanya yang menjulur itu bakal adu bentur sama mesin. Nah itu nggak bagus. Ya wes, penulis pun pilih diganjel aja lah. Ya sudah, penulis ganjal. Banyak ya yang ngomong, oh gak enak diganjel gitu. Entah sudah nyoba atau belum. Itu motor jadi makin gak stabil, motor makin oleng gitu ya, suspensi jadi oleng gitu ya. Terus apa maneh, getaran mesin makin terasa gitu. Ya ternyata enggak ya, ternyata enggak. Karena ya sekarang aja penulis nggak begitu terganggu dengan getaran mesin. Jadi getaran mesin itu lebih soal olinya. Terus ganjalnya sendiri juga penulis pakai yang elastis, yang apa, lebih lembek, lebih lunak, nggak keras, tapi karet yang elastis gitu. Nah karena elastis itu rupanya sangat membantu mengurangi getaran juga. Terus
apa mana yang kelemahan tadi itu jadi oleng, terus jadi apa nggak imbang gitu ya. Bagian belakang goyang-goyang, enggak. Justru dengan diganjel itu ya malah jadi lebih stabil. Tahu sendiri lah jalan apa yang penulis lewati itu nggak sip ya. Ada yang apa nggak imbang kiri kanannya, banyak lubang di jalan, jalan apa penuh tambalan macam-macam ya. Nah justru pernah suatu ketika bagian ganjelnya itu lepas, atau lebih tepatnya dilepas sama bengkel resmi, mungkin waktu servis ya, servis entah pertama atau kedua lupa, itu dilepas. Nah, rasanya kok jadi nggak enak ya, rasanya kok yang pertama memang sentaan jadi balik lagi, karena waktu itu jalan pelan ya, ya masih no problem ya, jalannya jalan 40-an gitu, masih no problem. Tapi terutama adalah bagian nggak imbang kiri kanan itu, jadi ban itu jadi oleng, jadi kayak berubah arah ketika kena benturan, kena perubahan permukaan jalan. Nah, bagi penulis justru ketika ban itu dibuat ketika stopper itu diganjel, justru lebih stabil, lebih aman, lebih enak ya. Nah itu soal stopper. Tapi memang ya, merubah stopper itu jadi membuat kelemahan lagi, yaitu suspensinya yang jadi terasa sama apa? Terasa betul-betul terasa kurang memadai. Karena bila nggak diganjel stoppernya, kerja suspensi itu dibantu oleh ayunan mesin selama tidak melebihi limit. Karena kalau melebihi limit langsung jedak, jadi sentakan yang bisa bikin sakit pinggang. Nah kalau nggak melebihi limit, maka perubahan permukaan jalan yang kecil itu diredam oleh ayunan mesin. Jadi kalau perubahannya kecil, mesin ngayun. Kalau perubahannya besar, stoppernya itu jadi mentok, jedok gitu ya. Nah dengan menggunakan ganjel, suspensi jadi sensitif. Jadi perubahan permukaan jalan yang kecil yang sebelumnya diredam oleh ayunan mesin jadi kerasa sekali. Dan suspensi bawaan NMAX, walau itu ada tabungnya, itu ya mainan gitu loh ya. Tabungnya mungkin ada olinya lah, nggak tahu ya, tapi itu nggak membantu sama sekali dalam fungsi menghambat gerakan suspensi. Jadi mungkin pernah dengar kalau ke tukang servis suspensi, servis shock, itu dibilang diripon membuat hambatan suspensi makin besar, jadi gerakannya makin tertahan. Nah yang punya standar itu seperti kalau di unribbon dibuat selong, jadi posisi baru itu sudah ngeselong. Efeknya apa? Kalau di jalan yang apa hancur ya, betul-betul permukaan gak rata, dalam apa kecepatan sekitar 10 atau 20 itu kerasa empuk. Tapi begitu di atas itu, kecepatan 30, kecepatan 40, 100 gitu ya, wah itu wis gak nyaman lah, gak nyaman dan bisa merusak bodi. Jadi penulis sempat lihat beberapa NMAX ya, yang lampu belakangnya itu oplok-oplok, atau
bagian filternya itu oplok-oplok. Jadi filternya, box filternya NMAX kan gede, nah itu ada yang sampai oplok-oplok. Juga ada yang spakbornya yang oplok-oplok. Itu kenapa? Itu karena nggak kuat oleh sentakan dari suspensi standar. Selain dari stoppernya, juga karena suspensi standar itu tidak ada hambatan. Jadi ketika motor umur 400 km, penulis sudah merasakan shock breakernya sudah nggak layak pakai karena hambatannya sudah minim sekali. Contoh kalau boncengan itu setelah lewat polisi tidur bisa ngayun 2-4 kali. Itu parah itu. Harusnya kalau suspensi bekerja dengan baik, ngayun itu paling maksimal 2 kali lah. Itu sudah termasuk under damped ya. Yang pas itu sekali. Ya penulis pun ya terpaksa beli suspensi, cari yang murah. Terus pilih DBS karena sudah pernah nyoba DBS bagus. Akhirnya beli DBS 744. Memang bener pas, cuma ya masalahnya sih suspensi DBS itu terlalu empuk. Karena terlalu empuk perlu pakai preload. Tapi preloadnya ya dilema. Kalau untuk sendirian dipaskan, jadinya untuk berdua malah terlalu empuk. Kalau untuk berdua disetel pas, untuk sendirian yang terlalu keras. Ya sekarang pakai dumper ya. Penulis pakai 2 dumper untuk setiap sisinya. Dumper ini menggantikan fungsi preload. Dumper diselipkan diantaranya per. Nah setelah pakai dumper, penulis nggak pakai preload lagi. Penulis pergunakan 2 karena kalau pakai 2, pakai boncengan bertiga pun masih lumayan nggak mentok. Dan untuk sendirian masih nyaman. Nah, apalagi ya perubahan. Oh iya, penulis juga pakai Pro kapasitor. Pro kapasitor itu alat penambah tenaga yang dipasang di selang bensin dan kabel busi. Penulis biasanya pakai 3, 2 di selang bensin, 1 di kabel busi. Penggunaan Pro kapasitor memungkinkan penulis itu pakai bensin premium. Jadi waktu premium masih ada, penulis ya sering ya pakai premium. Walau mungkin 1000 km pertama sih ya. Tapi setelah setelah sempat nyoba premium terasa oke, ya premium aja terus ya. Ya jadi irit banget ya. Dari konsumsi bahan bakar sendiri, motor penulis ini waktu baru bisa 1 banding, kira-kira maksimalnya ya 1 banding 49 gitu. Itu maksimal yang bisa diulang. Maksimalnya adalah karena pakai eco riding dan motornya nggak pernah macet, nggak pernah dibuat macet-macetan. Dari 149 itu dalam kondisi tidak macet. Kalau ada macet ya beda lagi. Nah setelah itu penulis kan sering ganti-ganti oli ya. Karena ya pertama 1000 km pertama itu kebablasan pakai Yamaha, motor kena fuel dilution. Kalau fuel dilution efeknya adalah olinya jadi cepat rusak. Dan penulis coba-coba oli ya ngerasakan juga oli yang rusak. Beberapa oli ngerusak, terus akhirnya performa motor juga turun. Jadi maksimalnya ya 45 km per liter gitu. Maksimal sudah nggak bisa 49 lagi.
Terus kemudian penulis pun coba Shadow Revitalization, Shadow XGR ya. Dan ternyata pakai Shadow XGR ini ternyata bisa membantu mengembalikan performanya motor penulis. Motor jadi irit lagi, 1 banding berapa? 53. Ya ini beberapa kali naik turun ya. Jadi penulis beberapa kali pakai Shadow. Tahu kuncinya pakai Shadow XGR, yaitu olinya harus pakai yang minim aditif. Contohnya adalah oli Mesran SAE 40. Ya wes. Kemudian penulis pakai modifikasi lagi, pakai silek ya, saluran intake keluar kecil, yang menuju filternya dikecilkan, pakai pipa yang dalam pipanya ada kumparan dari kabel NJA. Motor jadi lebih irit lagi. Saat masih pakai Pertamax bisa 63 km per liter. Sayangnya sekarang premium juga nggak ada. Pertamax harganya mahal sekali, jadi terpaksa pakai Pertalite. Nah, pakai Pertalite ini ya bensin yang paling buruk dari Pertamina ya. Lebih parah daripada kalau pakai premium. Pakai premium tenaga penulis masih oke. Konsumsi bahan bakar masih lumayan lah. Begitu pakai Pertalite, aduh hancur. Nah, ya wes lah. Sekarang mungkin dapatnya angka 58 km per liter. Sudah cukup lumayan ya. Yang jelas penulis bisa mempertahankan performa motor selama itu. Dari sisi durabilitas termasuk bagus ya. Yang mungkin sempat nggak pas itu ya, contoh komstir ini udah beberapa kali diseter, sekarang juga agak nggak normal, agak abnormal juga. Jadi kalau berkendara ini cenderung ke tengah ya, kalau kurang dari pertengah jadi bunyi cedek gitu ya. Terus ini bagian oli suspensinya kayaknya butuh ganti. Jadi beberapa kali kalau habis ngerem gitu ya, terus stang dibolehkan jadi bunyi cetak gitu ya. Jadi kayaknya oli suspensinya ini sudah butuh diganti. Kulan warnanya sudah gelap, sudah hijau gelap, kayaknya sudah waktunya diganti juga. Entah apa pakai punya Yamaha. Kalau misalnya dikasih Yamaha ya nanti penulis top up pakai air sendiri. Terus apalagi sudah ganti ban belakang sekali, yang depan belum, 31.000 km. Terus kampas rem yang belakang ganti 3 kali, sekarang sudah tipis, waktunya ganti. Yang depan masih sekali, yang ini sekarang depan belakang pakai merek Federal. Penulis beruntung karena memilih yang versi 2018. Versi 2018 cirinya adalah speedometernya pakai warna biru. Warna biru ya. Penulis malas versi 2020 ya, salah satunya karena penulis ingin speedometernya berwarna, yang penulis sangat syukuri sampai sekarang, karena jadi bisa lihat warna ya, warna nih. Dan karena alasan itu juga yang penulis menolak versi baru, padahal mesin lebih halus ya, tenaga lebih gede, apa maneh,
ABS, apa mana, konektivitas, terus smart key, macam-macam ya. Kalau mau sebenarnya bisa beli yang 2020, tapi ya penulis cuma terutama dari speedometer yang warna biru ini dan ergonomi yang menurut penulis lebih maksimal yang versi 2018. Selonjornya lebih lega, terus penumpang juga nggak terlalu pekangkang duduknya. Jadi sekarang enak bisa selonjor, walau penulis sendiri jarang selonjor. Entah mengapa, terus kebiasaan sudutnya kaki di siku. Terus yang nggak pas dari versi ABS, versi smart key ternyata adalah kalau smart key kadang bisa bobol, dan ya entah ya apa smart key itu membantu atau malah merepotkan, karena ya banyak keluhan aki cepat habis. Terus opo maneh, kalau baterainya remote habis juga masalah juga, entah ada baterainya apa smart key ini. Terus ABS nya juga ternyata untuk NMAX 2020 atau yang old sekalipun, ternyata ABS, versi ABS itu rentan apa, rusak ABS nya, yang entah airnya, entah dari air hujan atau mungkin malah dari cairan minyak remnya, karena minyak rem itu kan bahannya glikol itu kan menyerap air. Nah mungkin kalau telat ganti atau minyak remnya Yamaha itu kurang sip, maka air ini, atau misalnya karena ABS kerjanya lebih ekstrim, membuat minyak remnya cepat rusak. Nah ketika cepat rusak ya ada airnya, dan airnya ternyata bisa bikin sealnya yang di ABS nya, unit ABS nya itu jadi bocor. Nah kalau sudah bocor membasahi PCB, kalau sudah membasahi PCB buat PCB nya jadi rusak. Jadi ya secara keseluruhan penulis bersyukur ya punya NMAX dan milih model yang pas seperti ini. Kenyamanan bisa ditingkatkan, dari sisi reliabilitas juga lumayan, cuma salah waktu pertama pakai oli Yamaha terusan sampai 1000 km. Yang ini penulis tingkatkan ya ini, ganti silinder piston merek NPP ya, satu set ring piston silinder merek NPP. Itu yang cita-cita belum terwujud, yang masih nego sama istri, biar ya nanti oli nggak perlu sering-sering ganti lagi. Ya semoga aja bisa terwujud. Ya wes begitu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.